Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Klub 11 ingin membahas materi pertemuan ke-16 tentang sistem informasi keuangan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Askarullah Utama. Saya Ratu Marsya Hania. Nama saya Siti Nurasya. Pertama, definisi sistem informasi keuangan. Manajemen keuangan yang efisien adalah kunci keberhasilan dan keberlanjutan operasional perusahaan. Dalam dunia bisnis modern, proses pengelolaan keuangan tidak lagi hanya mengandalkan pencatatan manual, melainkan menggunakan sistem informasi keuangan untuk mengotomatisasi dan memonitor aktivitas keuangan secara lebih efektif. Selanjutnya, sistem informasi keuangan atau Financial Information System didefinisikan sebagai sistem terstruktur yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mengkomunikasikan data keuangan, sehingga memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat dan tepat waktu. Lalu terdapat komponen utama sistem informasi keuangan. Pertama, accounting. Kedua, cash flow management. Ketiga, planning and budgeting. Keempat, financial reporting and compliance. Kelima, account receivable and payable management. Terakhir, investment and risk management. Selanjutnya ada peran sistem informasi keuangan dalam perusahaan. Integrasi sistem ini memungkinkan analisis data secara real time, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat dan perencanaan strategis di berbagai departemen. Kemampuan ini meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong kolaborasi, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan di pasar yang kompetitif. FIS memainkan peran strategis dalam memastikan perusahaan memiliki visibilitas penuh terhadap kondisi keuangannya dan mendukung keputusan bisnis yang baik. Selanjutnya ada peran utama FIS. Yang pertama, mendukung pengambilan keputusan strategis atau support strategic decision making. Yang kedua, memantau kinerja keuangan atau monitoring financial performance. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional atau improving operational efficiency. Yang keempat, pengendalian dan pemantauan internal atau internal control and monitoring. Dan yang terakhir, kepatuhan terhadap peraturan atau regulatory compliance. Selanjutnya ada manfaat implementasi sistem informasi keuangan. Yang pertama, akses real time ke data keuangan, yaitu FIS menyediakan data real time sehingga manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih cepat berdasarkan informasi terbaru. Dan yang kedua, ada peningkatan akurasi dan transparansi, yaitu FIS meminimalkan resiko kesalahan pencatatan dan meningkatkan akurasi laporan keuangan. Dan yang ketiga, ada efisiensi dalam pelaporan dan audit, yaitu FIS mempercepat proses penyusunan laporan keuangan dan memudahkan auditor karena semua data disimpan dalam satu sistem terpusat. Dan yang keempat, ada kontrol biaya yang lebih baik, yaitu dengan adanya sistem pemantauan anggaran dan analisis biaya, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan penghematan dan mengelola pengeluaran dengan lebih baik. Dan yang terakhir, ada optimalisasi manajemen likuiditas, yaitu FIS memungkinkan perusahaan untuk memprediksi kebutuhan yang tunai dan menghindari masalah likuiditas yang dapat menghambat operasi. Selanjutnya ada tantangan dalam implementasi sistem informasi keuangan. Yang pertama, biaya implementasi yang tinggi, yaitu membutuhkan investasi besar dalam perangkat lunak, perangkat keras, pelatihan, serta biaya pemeliharaan dan peningkatan di masa depan. Yang kedua, kompleksitas teknologi, yaitu integrasi dengan sistem lain seperti ERP dan CRM bisa rumit dan memerlukan keahlian TI, serta pelatihan staf agar terhindar dari inefisiensi dan kesalahan. Yang ketiga, resistensi karyawan, yaitu karyawan yang terbiasa dengan sistem manual
dapat menolak perubahan, sehingga diperlukan manajemen perubahan, pelatihan, dan komunikasi terbuka. Dan yang terakhir, keempat, keamanan data, yaitu data keuangan yang sensitif memerlukan sistem keamanan yang kuat untuk mencegah kebocoran dan menjaga integritas data. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan studi kasus implementasi sistem informasi keuangan pada perusahaan retail. Studi kasus ini diambil dari Budiman Swalayan yang merupakan salah satu perusahaan retail yang sudah menerapkan sistem informasi manajemen dalam operasionalnya. Dalam kegiatan sehari-hari, sistem ini digunakan untuk mengelola transaksi penjualan, data pelanggan, dan juga persediaan barang. Jadi semua data sudah terintegrasi dan bisa diakses secara real time. Dengan adanya sistem ini, perusahaan jadi lebih efisien karena bisa mengurangi kesalahan pencatatan manual. Selain itu, manajemen juga lebih mudah dalam pengambilan keputusan karena datanya lebih akurat dan cepat didapat. Sistem ini juga membantu meningkatkan pelayanan ke pelanggan, misalnya proses transaksi jadi lebih cepat dan adanya program loyalitas. Walaupun begitu, dalam penerapan masih ada beberapa kendala seperti karyawan yang belum terbiasa menggunakan teknologi, serta biaya pemeliharaan sistem yang cukup tinggi. Jadi, dari studi kasus ini bisa disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi sangat membantu perusahaan retail dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing, meskipun masih ada beberapa tantangan dalam penerapannya. Kesimpulan dari sistem informasi keuangan atau FIS adalah sistem yang mengelola data keuangan menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan secara tepat dan akurat. FIS ini digunakan untuk pencatatan laporan keuangan, anggaran, dan pengendalian keuangan agar kondisi keuangan perusahaan bisa dipantau dengan baik. Komponennya meliputi hardware, software, database, prosedur, dan SDM. FIS juga membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan mempercepat laporan. Meskipun ada tantangan seperti biaya, pelatihan, dan keamanan data. Intinya FIS ini penting untuk mendukung keputusan dan operasional perusahaan di era digital. Sekian pembahasan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.